Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan berhenti pamer kemesraan bersama orang ketiga di akun media sosialnya saat kamu lakukan hal ini. Ya. Nah, jadi ya, mungkin kita stres, pusing, kecewa, sedih ya. Karena setiap hari ketika kita mengintip akun media sosial mantan, selalu isinya pamer kemesraan, romantisme bersama orang ketiga, bersama pasangan barunya. Ya, sedang makan malam, sarapan pagi, ya, olahraga bersama, berenang bersama, kemudian piknik, jalan-jalan ke sana kemari. Pokoknya dia pengen menunjukkan ke seluruh dunia bahwa dia adalah pasangan yang paling romantis tahun ini ya. Nah, jadi sesungguhnya dia juga tidak punya kepentingan banget ya untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia bahagia bersama orang ketiga atau bersama pasangan barunya. Kepada siapa dia pengen menunjukkan kemesraan dan romantismenya tadi ya, kepada kita. Sehingga ketika dia tahu ya bahwa kita terus mengintip akun media sosialnya, kita terus menjadi follower di akun-akun media sosialnya, kita orang yang paling rajin melihat stories ya yang dia pasang di akun media sosialnya. Kalau stories itu kan bisa kelihatan ya siapa yang melihat, itu akan menyempurnakan kebahagiaannya bersama orang ketiga, sehingga akhirnya dia tambah menjadi-jadi, pamernya menjadi berlebihan sekarang ya. Nah, sekarang bagaimana agar mantan berhenti memamerkan kemesraannya bersama orang ketiga tadi ya? Karena apa? Karena kalau berhenti memamerkan kemesraan bersama orang ketiga tadi, sangat besar kemungkinan mereka juga aslinya berpisah. Ya, kan kalau sudah berpisah apalagi yang mau dipamerkan di media sosial. Bahkan orang yang berpisah ya, itu postingan-postingan mesra romantisnya bersama orang ketiga atau bersama pasangan barunya atau bersama pasangannya yang lalu, misal kita, kan semuanya dihapus semua ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan agar mantan berhenti memamerkan kemesraannya tadi bersama orang ketiga? Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ya, sesungguhnya tadi yang harus kita pahami bahwa mantan paling penting ya memamerkan kemesraannya tadi adalah kepada kita. Sehingga saat kita berhenti mengintip akun-akun media sosial mantan, maka disitulah dia akan mulai berhenti untuk mesra bersama orang ketiga. Ya, karena yang membuat mantan ini menjadi semakin mesra dengan orang ketiga juga karena kehadiran kita. Ya, jadi sebenarnya mereka tidak cocok-cocok banget juga. Tapi karena tahu, kita amati, kita lihat terus, kita intip terus, disitulah kemudian mereka tidak menjadi dirinya sendiri. Ya, mereka dimesra-mesrakan, ya, dibuat mesranya itu berlebihan banget karena tahu
bahwa semua yang dia posting kita lihat, dan tujuannya memang untuk agar kita melihat apa yang dia pamerkan tadi. Ya, sebenarnya kan ketika dia memamerkan kemesraan tadi kan dia sedang mengirimkan pesan itu ya. Apa pesan yang sedang dia kirimkan? Yang pertama, bahwa dia laku, dia bisa mencari seseorang dalam waktu yang cepat ya. Kemudian pesannya yang kedua yang pengen dia sampaikan kepada kita ya, bahwa dia adalah orang yang amat sangat diinginkan oleh semua orang ya, sehingga dia tidak lagi peduli dengan apapun yang ada di masa lalunya. Nah, pesan yang ketiga, dia pengen menunjukkan bahwa dia sudah move on kan dengan kehadiran seseorang yang baru. Nah, jadi kurang lebih begitulah pesan yang pengen mantan sampaikan ya. Nah, ketika kita berhenti mengintip akun media sosialnya, apa yang terjadi? Dia akan kembali menjadi dirinya sendiri. Orang ketiga juga akan kembali menjadi dirinya sendiri. Ya, ketika mereka kembali menjadi dirinya sendiri, mantan yang egois, mantan yang pemarah, mantan yang tidak setia, mantan yang boros, dan seterusnya. Orang ketiga juga egois, pemarah, kemudian mau menang sendiri, dan seterusnya. Jadi mereka ini akan ketemu nih sifat-sifat yang tidak baik itu. Orang egois ketemu orang egois, bertengkar setiap hari. Orang pemarah ketemu orang pemarah, bertengkar setiap hari. Mereka akan kembali menjadi dirinya sendiri ketika kita keluar dari kemesraan yang dia pamerkan tadi. Ya, jadi sesungguhnya mantan bersama orang ketiga ini, kenapa mereka belum berpisah juga ya? Karena kita selalu hadir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak menjadi dirinya sendiri. Ketika kita keluar dari kehidupan mereka, kita menjauh, kita melihat sejauh mungkin, ya, tanpa perlu dia tahu lagi kalau kita sebenarnya dari jauh masih melihat dia. Ya, disitulah ya perpisahannya dengan orang ketiga akan segera dimulai. Ya, nah pertengkaran-pertengkaran itu akan segera dimulai. Ya, yang ujung-ujungnya adalah mereka berpisah dan mantan akan menyadari bahwa ternyata yang bisa bersabar, yang bisa memahami dia, itu hanya kita. Bahwa yang terbaik dalam hidupnya itu adalah kembali bersama kita. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan mengisi kesibukan kita ketika kita tidak lagi mengamati mantan dan orang ketiga? Artinya kesibukan kita berkurang nih dari mengintip mantan. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan melihat kemesraan orang, jangan melihat kebahagiaan orang, karena itu akan mengurangi rasa bersyukur di dalam hati kita. Ayo kita lihat ke tempat yang lain, ke orang yang lain, ke teman-teman yang lain, yang mungkin keadaannya tidak seberuntung kita. Mungkin mantan tidak bersama kita saat ini, tapi kita sehat walafiat, pekerjaan kita oke, kita terkenal, paling tidak di lingkungan kita, di teman-teman kita, kita selalu dibutuhkan, semua orang menyenangi kita. Itu kan nikmat yang luar biasa, ya. Sementara kita lihat ada teman kita yang mungkin duitnya banyak, tetapi juga penyakitnya banyak. Kita bisa melihat teman kita yang lain ya, mungkin dia bersama dengan orang yang dia cintai, tetapi pekerjaan tidak ada, ya. Harus menganggur, ada kendaraan harus dijual, ada kebutuhan harus pinjam ke sana kemari. Jadi keadaan kita itu jauh lebih baik, sehingga itu akan meningkatkan rasa bersyukur di dalam hati kita. Karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru
alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Pandanglah orang yang berada di bawahmu, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Ya, jadi kita bisa mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Kita melihat kepada orang-orang lain, sehingga kita menjadi bersyukur dengan keadaan yang ada pada diri kita. Sehingga ya, dengan kita terus bersyukur, kenikmatan hidup itu akan menjadi bertambah dan berlipat-lipat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.